Nah sekarang yuk kita bedah manfaatnya apa tuh? Kalau kita nanti pagi hari tadi sahurnya hanya kurma atau buah dan air putih. Manfaat pertama, ada pembersihan organ yang sangat lengkap. 1 liter ya. Jadi kalau untuk saya 1 liter air yang tadi pagi 1 liter saya minum pada waktu sahur, dia waktu sampai jam 12 itu dia akan membersihkan ginjal. Air itu pembersih ginjal, air putih. Ya. Kemudian buah ada seratnya. Seratnya untuk apa? Seratnya untuk membersihkan usus besar dan pencernaan. Jadi pagi hari pada waktu kita nanti menggunakan menu sahur dengan sunnah, air putih dan buah, ada 2 pembersihan organ penting kita, yaitu usus dan ginjal. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa, dan ini baru ketemu tahun 2016 kemarin. Seorang ilmuwan, Yoshinori Osumi dari Jepang, dia menemukan konsep autophagy pada puasa. Ya. Jadi begini, pada waktu siang hari jam 12 sampai jam 1 ya, autophagy itu sel makan sel. Sel kita membersihkan dirinya sendiri dari sel yang sudah rusak, sudah tua, karena ketiadaan energi dari gula. Ya. Autophagy mulai jam ke-17, berarti di sini ya. Jadi kalau dari sini berapa jam? Ini kan baru jam 4 sampai jam 12, berarti 8,5 jam tuh. Iya tuh. Coba kita lihat. Kalau kita tambahkan dengan kita waktu malam jam 9 sudah mulai tidur tadi, ini ada 6 jam. 6 jam puasa pada waktu malam tidur malam nih kok. Berarti ini kalau dijumlah dari jam 9 sampai jam 12 siang, ini sekitar berapa? 9 tambah, ini juga 12 jam. Ya, 9, 10, tambah 3. Berarti 15 jam. Kalau sahurnya buah sama air putih, itu adalah makanan yang buat sampah. Tapi kalau sahurnya pakai gula, pakai nasi lauk, ya dia nggak terjadi. Ini konsep ini nggak akan berlangsung, ya. Dan nanti ini, jadi pada waktu nanti jam 12 siang nanti ini akan terjadi namanya zero kalori. Kalorinya habis, Bu. Tubuh nggak bisa punya cadangan kalori. Makanya terus kemudian muncul namanya hormon glukagon. Hormon glukagon itu adalah hormon yang dipakai untuk membuat energi dari protein, namanya gluconeogenesis. Waktu nanti udah nggak ada energi, sel yang muda-muda akan lihat, waduh ini nggak ada makanan. Kalau saya nggak makan mati, Pak. Dia nyari temennya yang nun sewu sudah sepuh, sakit-sakitan, ada virus masuk atau bakteri diambil, dimakan sama dia, diambil proteinnya untuk hidup sampai sore hari. Inilah yang namanya cellular cleansing atau autophagy. Jadi ada proses pembersihan sel secara mandiri pada waktu kita melakukan saum sesuai sunnah. Nah, jadi ada apa? Pada waktu kita berpuasa ada 3 pembersihan. Pertama, pembersihan usus besar dari buah ini, kemudian pembersihan ginjal dari air putih, dan pembersihan sel. Kemudian apa? Nih, ada pelajaran untuk mendefisitkan kalori. Kita lihat ya. Kita cuma bisa makan berapa? Sahur 1,5 jam. Buko tinggal 3 jam. Dari jam 18 sampai jam 21. Di sini sudah dikapling oleh buah sama air putih. Buko setengah jam, nanti kita juga pakai buah juga. Tinggal waktu 2,5 jam saja untuk makan lazim. Lazim itu makan nasi, lauk, lemak, minyak. 4 ini. Kemudian dari 2,5 jam tadi kita pakai untuk ibadah. 1 jam untuk tarawih, setengah jam untuk tadarus. Sisa berapa, Bu? Sisa 1 jam saja untuk makan lazim selain buah. Kira-kira kalau jangan mau tinggal punya 1 jam, saya bertanya, mau makan berapa piring atau berapa kali? Paham ya? Sekali ini pelajaran saum. Kita cuma bisa waktu makannya cuma sekali makan saja, sudah kenyang. Dan itu yang harus kita ambil pelajarannya.
Kemudian tadi, ini juga ada namanya intermittent fasting. Puasa berselang, jadi berapa? Perbandingannya 19,5 jam puasa dan waktu makan 4,5 jam. Jadi ini, puasa waktu fajar sampai maghrib dan waktu tidur malam. Jadi 6 jam tambah 13,5 jam. Kemudian ini, waktu makannya cuma 4,5 jam. Nah, sekarang bagaimana bukanya? Nanti ini kita perhatikan ya, insya Allah. Nih, dari hadis riwayat Abu Daud, tata cara ketika berbuka, pertama baca basmalah. Kemudian batalkan dengan kurma. Boleh kurma segar atau kurma kering, tamar. Kemudian apa? Minum air putih lagi dan baca doa. Doanya doa setelah minum. Jadi apa rumusnya? Setelah buka puasa rumusnya B plus A, buah dulu baru air. Kalau tadi enggak, sahur tadi A plus B ya. Nah, ini dalilnya. Ini yang saya lakukan di rumah. Satu terminum dan batal dengan kurma, udah. Setelah itu kita kerjakan apa? Selesai sudah, batal. Ibadah kita saum kita sudah selesai. Kemudian apa? Kita akan langsung, kan tadi sudah adzan untuk melakukan sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Kenapa? Apa manfaatnya? Manfaatnya pada waktu kita tadi sholat, ya, itu kita menurunkan nafsu amaroh jadi lawamah, jadi mulhamah, sampai nanti selesai rawatib akan jadi mutmainah. Jadi kita udah waktu ketemu dengan makan lazim udah tidak seperti waktu jenengan dengar adzan pertama kali dikasih makanan. Ini adalah cara Islam untuk melatih emosi jiwa kita menjadi tenang.